Tuhan, sore hari ini kami nyatakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu adalah segala hal yang kami butuhkan. Lebih dari apa yang mata kami lihat, lebih dari apa yang hati kami rasakan. Kami izinkan Kau untuk hadir dengan firman-Mu. Nah, firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Roh Kudus, Engkau adalah roh kebenaran. Kau akan membantu kami, memimpin kami menuju seluruh kebenaran-Mu. Itu sebabnya sore hari ini lakukanlah apa yang hanya Engkau bisa lakukan. Bantu setiap kami untuk menangkap pesan Tuhan. Mendengar sebagaimana Engkau menginginkan kami untuk mendengarnya. Sehingga keluar dari tempat ini kami tahu sikap apa yang harus kami ubah. Keputusan apa yang kamu harus ambil. Langkah berikutnya dalam rancangan-Mu yang mana yang kami perlu tempuh. Bersabdalah, berfirmanlah kepada kami siap mendengarnya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua yang siap menerima pesan Tuhan berkata, amin. Judul pesan Tuhan sore hari ini adalah Maturity Through Community. Kedewasaan lewat komunitas. Saudara, tujuan perjalanan kita menjadi pengikut Kristus itu lebih dari sekedar masuk surga. Kita lahir baru jadi pengikut Kristus, tujuan akhirnya lebih dari sekedar kita bisa punya karir rohani, karir spiritual dalam gereja atau dalam pelayanan. Tujuan dari kita mengikuti Kristus juga bukanlah agar segala sesuatu dimudahkan dalam kehidupan kita. Kalau ada jalan yang berliku-liku lalu Tuhan luruskan, Tuhan muluskan. Ada kebutuhan kita doa, Tuhan jawab doanya. Ada sakit penyakit, kita berdoa, kita minta Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan doanya. Itu semua bagus adanya. Tapi tujuan dari perjalanan kekristenan kita seharusnya tidak berhenti di hal-hal itu saja. Matius 5 ayat 48 katakan demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, apa artinya kata sempurna di situ? Apakah kita nggak boleh punya kesalahan sama sekali, nggak boleh punya kelemahan sama sekali? Ternyata dari bahasa Greka Yunaninya, kata sempurna memakai bahasa atau kata ini teleios, yang artinya mature atau dewasa. Semua bilang dewasa. Completeness of Christ character. Karakter Kristus yang semakin hari semakin lengkap, semakin penuh, semakin terlihat dalam kehidupan kita. Semua bilang karakter. Kalau saya parafrase ayat ini kira-kira bunyinya gini. Karena itu haruslah kamu dewasa semakin dipenuhi oleh karakter Kristus. Terjemahan bahasa Inggrisnya mengejawantahkan dengan sedikit lebih baik. You therefore will be perfect. Baca sama-sama dari kata growing, pura-pura bisa bahasa Inggris. 1, 2, 3. Growing into spiritual maturity. Berhenti dulu di situ. Bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Semua bilang dewasa? Semua bilang rohani. Menjadi tua itu pasti cuman perkara ulang tahun, tapi jadi dewasa itu pilihan. Semua bilang pilihan. Apalagi menjadi dewasa secara kerohanian. Tidak karena kita ulang tahun, tidak karena kita ulang tahun pernikahan, besoknya kita semakin mirip seperti Kristus dengan otomatis. Kelihatannya dari mana? Dilanjutkan ayatnya. Both in mind, dalam cara pikir, pola pikir, dan dalam karakter. Nah, Rasul Paulus menuliskan sebuah realita dalam perjalanan kita menuju keserupan dengan Kristus. 2 Timotius 2 ayat 22, terjemahan sederhana Indonesia katakan demikian. Karena itu, jauhkanlah dirimu dari segala hal yang menimbulkan hawa nafsu dan keinginan orang muda. Berusahalah keras untuk terus hidup benar, tetap percaya kepada Kristus, berbuat kasih, dan hidup damai dengan sesamamu. Baca sama-sama dari kata lakukanlah. 3, 4. Lakukanlah semua itu bersama-sama dalam
persekutuan dengan saudara-saudari. Berhenti dulu di situ. Atau saya bacakan buat saudara. Yang seperti kamu sendiri setiap hari berdoa kepada Tuhan dengan tulus hati. Nah, sebelum saya lanjutkan bahas tentang ayat ini. Dari Matius 5 ayat 48 tadi kita bisa menyimpulkan saudara bahwa tujuan dari perjalanan kekristenan kita adalah menjadi semakin serupa seperti Kristus. Kita semakin mirip dengan Tuhan yang kita sembah. Kita semakin mirip dengan pribadi yang kepadanya kita mengabdi. Itu tujuan perjalanan dalam menjadi perjalanan kekristenan kita itu menjadi semakin serupa seperti Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang, dalam kamu menjadi semakin serupa seperti Kristus, kamu perlu orang lain. Kamu perlu melakukannya bersama-sama. Enggak sendirian, tapi bersama-sama dalam persekutuan dengan orang percaya yang lainnya. Karena tidak jarang kita gagal untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang memicu hawa nafsu dan keinginan orang muda. Meskipun usia nggak lagi muda. Karena kita mencoba melakukannya sendirian. Menjaga keutuhan pernikahan sendirian. Dan menjaga keutuhan pernikahan bersama dengan pasutri yang lainnya. Yang pernikahannya juga nggak sempurna. Mereka juga bergumul seperti kita dalam pernikahannya. Tapi mereka bersama-sama dengan kita menjaga keutuhan pernikahannya secara korporat. Itu ada kekuatan yang berbeda saudara. Mau kurus, mau lebih sehat sendirian, dan mau lebih sehat bersama-sama orang lain. Itu beda kekuatannya. Menjaga kewarasan kita hari-hari ini. Saudara, hari-hari ini menurut saya sehat aja gak cukup. Perlu waras. Siapa setuju dengan saya? Betul ya? Sehat fisiknya, tapi kalau pikirannya gak waras, ya jadi gak sehat. Betul ya? Mau waras, tapi temenan sama orang-orang yang sedikit kurang waras. Nah itu sulit. Apa Bapak Ibu? Sulit. Susah untuk jadi waras kalau teman-teman di ring satu kita, ring terdalam kita kurang waras. Gimana narasinya? Hari gini bro, kalau ada istri yang susah, dikit-dikit minta duit, dikit-dikit minta duit, kurang mulu, tinggalin aja. Hari gini bro, namanya orang pacaran, kecup sini dikit, kecup situ dikit, nggak apa-apa. Kan Alkitab juga nggak ada ayatnya toh, nggak boleh gandengan, nggak boleh ciuman, nggak ada sih. Hari gini ngerokok nggak apa-apa lah, nge-vape nggak apa-apa bro, kan nggak ada dilarang merokok, emang nggak ada dilarang merokok, adanya cuma di SPBU. Ya, tapi saudara, menjadi pengikut Kristus dengan kita menjaga kekudusan, keutuhan pernikahan kita, menjaga nilai-nilai Kristiani, menjaga nilai-nilai Alkitabiah, sulit kalau dilakukan dalam keadaan sendiri. Itu sebabnya saya senang sekali tema bulan ini connect. Connect with God and connect with each other. Itu sebabnya sejak awal penciptaan, pertama kali Tuhan memperkenalkan kata tidak baik adalah waktu dia melihat manusia, ciptaan yang pertama. Manusia pertama dalam keadaan terpisah, terisolasi, tidak ada orang yang mengelilingi, menjaganya, membantunya dan mengawal perjalanan hidupnya. Meskipun manusia pertama hidup dalam keintiman sempurna dengan Allah Bapa secara vertikal, tapi Allah melihat keterpisahan manusia dengan orang lain secara horizontal sebagai sesuatu yang tidak baik. Nah, dalam Alkitab ada yang namanya the law of the first mention. Hukum kapan pertama kali sebuah kata itu diperkenalkan. Nah, kalau kata ini diperkenalkan dalam konteks ini berarti kata tersebut penting adanya. Kita perlu mengerti konteks kenapa kata itu pertama kali disebutkan. Sama seperti di kitab Kejadian, saudara, kalau saudara perhatikan kitab Kejadian, fungsi kata-kata yang pertama dicatat di Alkitab bukan untuk berkomunikasi, tapi untuk apa? Untuk menciptakan.
Ingat saudara kitab Kejadian bagaimana Allah Elohim menciptakan bumi semesta dengan segala isinya dengan kata-kata. Jadilah terang dan terang itu jadi. Dan dia melihat segala sesuatu itu baik. Baik, 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 baik. Lalu kemudian dia bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja di Kejadian 2 ayat 18 yang dulu saya suka klaim waktu saya masih jomblo. Tuhan Allah berfirman, baca yuk yang jomblo yang kencang. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Terus aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ada dua kata di situ, seorang diri dan penolong. Kata seorang diri dari bahasa Ibraninya memakai kata ini badat. Artinya terpisah, terisolasi. Tidak menyambung, ibaratnya saudara punya lengan, saudara punya otot nih tangannya berotot tapi nggak nyambung sama lengan. Nggak ada gunanya. Ibaratnya pohon serimbun-rimbunnya dahannya, batangnya dan daunnya. Kalau dia nggak menempel kepada pokoknya, maka suatu hari dia akan kering, layu lalu mati. Itulah yang dimaksud dengan badat. Yang kedua adalah penolong, Ezer, semua bilang Ezer. Yang artinya orang-orang yang mengelilingi, menjaga, membantu, dan mengawal perjalanan kehidupan kita. Saudara tidak dimaksudkan untuk menjalani hidup ini sendirian. Sulit untuk kita waras kalau sendirian. Sulit untuk kita menjadi semakin serupa seperti Kristus kalau kita melakukannya sendirian. Hanya karena tidak ada orang yang melakukannya, tidak berarti kita tidak perlu melakukannya. Yang lain juga kalau pacaran cium-ciuman, yang lain juga kalau ini juga begina begitu dan sebagainya. Just because nobody is doing it does not mean that you don't need to do it. Itu terjemahan bahasa Bataknya, terima kasih. Atau sebaliknya saudara, tidak hanya karena semuanya juga begitu kok, kita perlu ikut-ikutan. Ada 3 jenis orang yang kita perlu miliki. Mazmur 1 mencatatnya. Perhatikan ekosistem yang sudah dicatat dari perjanjian lama. Tapi mungkin kita gak pernah lihat polanya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Baca sama-sama dari kata tetapi. 3, 4. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Ada akibatnya kalau ayat ke-1 dan ke-2 terjadi, tapi saya nggak akan bahas. Ada di ayat ke-3. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau saudara perhatikan ayat ini, saudara, ada syarat vertikal dan ada syarat horizontal. Syarat vertikalnya ada di ayat kedua. Jadi pecinta firman. Syarat horizontalnya ada di ayat pertama. Yaitu 3 jenis orang yang saudara perlu miliki dalam kehidupan ini. 3 jenis orang yang perlu ada dalam ekosistem kita. Kalau kita mau ada dalam perjalanan menuju keserupaan seperti Kristus. Tolong dikeluarkan slide-nya. Yang pertama, orang yang berjalan di depan kita. Ayat Mazmur 1 tadi berbicara menjadi pelaku firman. Yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Saudara, sulit untuk jadi pecinta firman kalau orang-orang di sekitar kita nggak cinta firman. Orang yang berjalan di depan kita adalah orang-orang yang sudah berhasil menjadi pelaku firman. Ada ayat tertentu yang sudah dia berhasil lakukan. Orang ini ada dalam posisi menginspirasi kita. Kita bergumul dengan pengampunan. Lalu kita punya orang yang sudah berhasil mengampuni orang yang paling bersalah kepadanya dalam kehidupannya. Lalu kita bilang apa? Kalau dia bisa ngampunin bekas pacarnya yang ninggalin dia karena ada pacar yang lain. Mungkin ada harapan buat saya untuk bisa mengampuni papa saya. Tiba-tiba ayat firman Tuhan yang tadinya ini mah bukan buat saya. Ini mah cuma buat pendeta. Ini nggak bisa dilakukan. Orang yang berjalan di depan kita menjadi bukti bahwa dia, Roh Kudus bisa
menolong dia melakukannya. Roh Kudus yang sama bisa menolong kita. Pertanyaannya, milikah orang-orang, apakah kita punya orang-orang yang ada berjalan di depan kita? Orang yang berjalan di depan kita adalah orang yang begitu sayang sama saudara, sampai dia nggak bisa enggak menegur saudara. Orang-orang ini loves you too much to let you stay the same. Alfi, gua tahu lo pendeta, tapi intonasi ngomong lo sama istri lo perlu berubah. Ada orang Batak di ruangan ini? Ada? Nggak ada? Horas. Orang Batak itu kalau berbicara, do sama dengan A tinggi dia. Kalau perlu naik sedikit ke kunci bass dia. Saudara mau tahu cara orang Batak menyatakan cinta? Mau tahu nggak? Nggak mau tahu saya kasih tahu juga. Yang jomblo-jomblo, jangan kaget kalau nanti kau ditembak seperti ini ya. Dek, abang cinta padamu bah, ada pertanyaan? Nggak ada bang, ya nggak berani nanya. Ini pikir mau ajak pacaran atau mau nodong kan kira-kira gitu ya. Nah, tips yang kedua, saudara mau tahu ini cara orang tua Batak komunikasi sama anaknya. Ya, coba dengarkan. Nah, coba kau apakan dulu itu apanya, supaya apa itu apanya. Ngerti nggak? Saya juga gak ngerti dulu bapak saya bilang gitu. Saya ulangi, pelan-pelan ya. Perhatikan dari tata bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, keterangan. Mana itu, nggak ada itu di orang Batak. Nah, coba kau apakan itu dulu apanya, supaya apa itu apanya. Apa? Hah? Lu pikir gue bisa telepati ya Pak? Tiba-tiba saudara, anaknya ini bisa bawain sepatu. Nah itu benar. Tiba-tiba anaknya bisa gini, cetek matiin lampunya. Itu orang Batak kalau komunikasi tingkat tinggi saudara. Ya. Coba kau apakan dulu itu apanya, supaya apa itu apanya. Ya. Nggak usah dicatat, ada yang nyatat soalnya. Nggak usah, itu selingan. Ya. Orang yang kedua yang perlu kita miliki dalam hidup ini adalah orang yang berdiri. Semua bilang berdiri. Tadinya duduk, ya. Terus dia berdiri, bersiap untuk berjalan, lalu dia berjalan. Orang yang berdiri dengan kita adalah orang yang bergumul bersama-sama dengan kita. Orang yang mau berhenti ngerokok, sama-sama orang mau berhenti ngerokok. Mau berhenti pornografi, sama-sama. Saling membantu. Gue juga jatuh lagi nih bro. Gue juga jatuh lagi. Come on, we're in this together. Yuk, saling ingetin lo. Orang yang berdiri bersama dengan saudara, jangan kaget. Adalah orang yang ada di live group saudara. Di komsel saudara. Atau mungkin duduk di sebelah saudara. Dan punya karunia rohani khusus untuk menguji urat sabar saudara. Orang-orang ini sudah ada nih. Ya. Kalau saudara nggak tahu, mungkin saudara orangnya. Ya. Amin lagi. Nah saudara, tujuan kita jadi pengikut Kristus kan supaya kita semakin dewasa karakternya, betul nggak? Nah kalau ketemu orang-orang kayak gini, jangan langsung pindah life group, jangan langsung pindah gereja. Orang-orang ini ada dipakai Tuhan untuk membuat karakter saudara, karakter Kristus dalam diri saudara muncul. Jangan bilang gini, enyahlah kau keturunan ular beludak. Maunya bilang gitu, I feel you. Saya punya anggota komsel saudara. 1 hari sebelum saya ulang tahun. Tahun 2001 nih bayangin ya, 24 tahun yang lalu. Kenapa masih diingat? Karena berbekas. 1 hari sebelum saya ulang tahun. Ya. Seminggu sebelum saya ulang tahun, saya ketua komselnya. Saya komsel di apartemennya. Setelah kelar komsel, lalu dia bilang ini. Lu boleh segera keluar gak dari apartemen gua? Kenapa? Gua lagi kesel sama lo. Lu boleh pulang sekarang gak? Saya diusir dari apartemennya. Saya dibantingin pintu. Gak puas di situ, dalam perjalanan pulang dia telepon saya. F you. Dia sumpah serapain saya. Karena keputusan yang saya ambil tidak menyenangkan hatinya.
Fast forward, seminggu setelah itu dia tanya, lu lagi di mana? Gua lagi di Plaza Senayan, lagi di bowling alley, lagi pegang Quickly Taro. Kalau lu pengen tahu gua lagi ngapain. Gua datengin lu sekarang. Gue pengen ajak lu berantem sekarang. Karena keputusan yang minggu lalu lu ambil, gue gak suka sama lu. Gue lose respect sama lu. Besoknya saya mau ulang tahun, dipikir saya mau dikasih surprise. Surprise banget. Di situ saudara, saya masih ingat 24 tahun yang lalu. Saya bilang ini, Tuhan kalau pemuritan ini kayak gini, no way Jose. Saya berhenti. It's just too much. Tapi saudara, 7 years later, 7 tahun kemudian, dia telepon saya, diajak saya ketemu. Saya tanya, lu mau ngajak gue berantem lagi? Enggak, boleh ketemuan enggak? Boleh. Tahu apa yang dia katakan? Alfi, gue mau minta maaf. I did not know what happened to me 7 tahun yang lalu. Lu udah begitu baik muridin gua. Kadang-kadang lu mesti nginep di rumah gua karena setelah komsel Tuhan pakai lu untuk melepaskan gua dari roh-roh jahat dan sebagainya. Kita ada pelepasan, baptisan Roh Kudus. Lu udah begitu baik sama gua, tapi gua masih gituin lu. Sebelum kamu lanjut saya bilang, in case lu mau minta maaf, gua kasih tahu dulu. 7 tahun yang lalu gua udah maafin lu. Mulai hari ini boleh gak gue datang ke gereja lagi? You're more than welcome. Saudara, apa yang bisa dipelajari di sini saudara? Orang-orang ini memang ada di sekitar kita. Orang yang berdiri sama-sama kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Panas gak kalau lagi gesekan? Panas. Bawahnya mau gue bakar dia. Terima kasih untuk ketawanya Pastor Irwan. Itu sangat melegakan. Terima kasih, sangat menghibur. Jadi seorang yang ketiga adalah orang yang duduk di sekeliling kita. Duduk adalah posisi belajar. Ada orang yang berjalan menginspirasi kita. Ada orang yang berproses sama-sama kita. Setelah kita berhasil melakukan firman Tuhan itu, ajarin sama orang lain. Giliran dia duduk, kita berjalan buat dia. Kalau saya bisa menang, kamu pun bisa menang. Kalau saya bisa turun 40 kg dalam 4 tahun, ini kesaksian pribadi, kamu pun bisa turun. 40 kg my friend, enggak no kaleng-kaleng. Enggak main-main. Kesimpulannya, sejak awal penciptaan tidak ada di benak Tuhan bahwa manusia itu bisa hidup sendirian. Tuhan sudah mendesain sebuah ekosistem terbaik supaya saudara dan saya bisa memenuhi rancangan tujuannya. Supaya kita bisa semakin menjadi serupa seperti Kristus. Yaitu dengan punya ezer-ezer dalam hidup kita. Orang-orang yang mengelilingi, menjaga, membantu, mengawal, mewaraskan seluruh perjalanan kehidupan kita. Kita tidak didesain Tuhan untuk bisa kuat sendirian, untuk bisa stabil sendirian, untuk bisa hidup optimal tanpa intervensi Tuhan lewat orang lain. Bersyukurlah kalau gereja ini menjunjung tinggi pentingnya life group. Life group bukan program keluarga Kartiko. Apalagi keluarga Karsten. Belum berkeluarga dia. Life group itu adalah gaya hidup Alkitabiah. Mana buktinya? Saya senang kalau ada yang nanya. Meskipun gak ada juga yang nanya. Kisah Rasul 2 ayat 41. Perhatikan judulnya. Cara hidup jemaat yang pertama. Semua bilang cara hidup. Coba kita lihat sedikit-sedikit. Orang yang menerima perkataannya itu, perkataan Rasul Petrus, memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah berapa Bapak Ibu? 3.000 jiwa. Men, ini KKR gede-gedean. Di Kisah Rasul 1, Yesus menjanjikan Roh Kudus tercurah atas setiap orang percaya sehingga setiap kita bisa menjadi saksi sampai ke ujung dunia. Ingat itu Kisah 1 ayat 8. Lalu satu perikop setelah itu Kisah 2 diawali dengan pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api dari surga. Di situ Petrus berkhotbah kepada orang Yahudi, non-Yahudi, bahwa satu-satunya Mesias cuman Yesus namanya. Lalu dia menantang mereka untuk bertobat dan memberi diri dibaptis.
Roh Kudus bekerja dengan begitu luar biasa, 3.000 jiwa merespons. Kalau saudara cermati ayatnya, perikopnya, sebelum KKR gede-gedean ini, orang Kristen di situ cuma ada 120. Naik 26 kali lipat jadi 3.120. Mari sebentar, berhenti sebentar, bayangkan ini terjadi di gereja ini. Kalau Tuhan mau nambahkan jiwa-jiwa ke gereja ini gampang. Tapi pertanyaannya, setelah mereka bertobat, setelah mereka memberi diri baptis, lalu diapain? Kita akan lihat nanti bahwa mereka langsung masuk ke dalam ekosistem orang-orang percaya itu. Mereka langsung dimuridkan. Gak cuma jadi sekedar anggota life group, anggota gereja New Life. Pertobatan tanpa pemuritan namanya pembiaran. Dan segala sesuatu yang dibiarkan, contohnya kesehatan kita akan menurun secara kualitas. Saudara nggak mandi aja 1 hari 2 hari, pasti kualitas aroma badan saudara turun. Tapi pertobatan yang ditindaklanjuti dengan pemuritan namanya apa saudara? Pendewasaan. Mana buktinya? Nanti kita lihat buktinya. Karena prinsipnya kita nggak bisa jadi dewasa dalam kesendirian, keterpisahan, dalam ketidaktersambungan dengan orang lain. Lanjut ya ayat 42. Saudara mulai lihat di sini proses pemuritan mulai terjadi. Mereka bertekun dalam beberapa hal. Yang pertama, pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, dalam persekutuan. Yang ketiga, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Yang keempat, mereka bertekun untuk berdoa. Tidak cuma sekedar daftar masuk ke LG, tapi ada sebuah perilaku yang langsung mengikuti sebagai tindak lanjut mereka setelah mereka tertanam dalam sebuah LG. Namanya bertekun. Dari bahasa Grekanya proskartereo. Yang artinya apa saudara? Selalu hadir, bertahan, gigih, melanjutkan dengan tabah. Terus pada arah atau tujuan yang tetap. Ngomong-ngomong selalu hadir. Kadang-kadang nih saudara kita bilang gini nih kalau ada waktu lagi harinya LG, harinya life group. Lu dateng gak? Ini di luar WhatsApp group tuh kayaknya ada beberapa live group yang punya WhatsApp group tapi nggak ada leadernya di situ. Hanya untuk janjian, lu datang nggak hari ini? Kalau lu nggak datang, gue juga nggak datang deh. Akhirnya LG-nya pertemuan live group dibatalin hanya karena mohon maaf nih Bapak Ibu Saudara hari ini banyak yang nggak bisa datang. Oleh karena itu mohon dimaklumi pertemuan live group malam ini saya batalkan. Padahal Yesus janjinya apa saudara? Di mana ada atau orang berkumpul Tuhan hadir. Artinya kalau ketua live groupnya hadir, terus satu anggota datang, Tuhan pasti datang atau Tuhan berpikir untuk datang? Pasti datang. Jangan dibatalin, Tuhan datang. Tapi kita kadang-kadang tuh mikir live group tuh kayak kebaktian gitu. Hashtagnya gini, nggak ada lu nggak rame. Halah. Kayaknya kudu ada minimum number supaya Tuhan lebih hadir. Selalu hadir, bertahan, gigih melanjutkan dengan tabah. Nah kalau kita ngomong bertekun dalam pengajaran, kira-kira end game-nya tujuan akhir dari orang memperdalam bertekun dalam pengajaran apa sih? Nah ini saya nggak bisa selain menilik lagi yang Alkitab tulis sebagai amanat agung. Semua bilang amanat agung. Terjemahan Bataknya The Great Commission, Ya. Alkitab itu kalau diintisarikan itu cuma 2. Hukum terutama sama amanat agung. Siapa yang ingat hukum terutama? Kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Kasih Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Kasih sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Intisari Alkitab yang kedua, pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Amanat agung ini adalah sebuah amanat yang menjadi pesan terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Kita baca ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, kalau saya terjemahkan bebas, kuasa ini saya berikan sama kamu untuk kamu pergi. Jadikan semua bangsa apa saudara? Muridku.
Bukan cuma sekedar anggota gerejaku atau anggota life groupmu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baca yuk dari ayat 23, 4. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saya bacakan buat saudara. Dan ketahuilah, aku Tuhan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Gak ditulis ajar mereka tahu banyak ayat, ajar mereka tahu hafal banyak ayat, tapi ajar mereka melakukan, menaati perintah Tuhan. Itu sebabnya saudara, untuk saudara bisa menjadi seorang life group leader, saudara gak perlu jadi orang yang sempurna dulu. Saudara cuma mau jadi orang yang cinta firman dan mulai berproses jadi pelaku firman. Saudara cuma perlu ada 1-2 langkah di depan, berjalan di depan orang yang saudara pimpin. Indahnya life group adalah waktu saudara menjadi pelaku firman dan saudara menginspirasi orang lain jadi pelaku firman, saudara terinspirasi untuk menjadi pelaku firman secara konsisten. Itu sebabnya saudara, jangan jadi orang Kristen yang cuma sekedar tahu banyak firman, tapi nggak lakuin banyak firman. Pengetahuan itu jahat. Orang yang tahu banyak tapi nggak melakukan banyak, dia mulai pakai pengetahuannya untuk nilai-nilai orang lain. Kalau di gereja narasinya gini, tadi PW-nya kurang ngangkat, makanya gue nggak ikutan nyanyi. Kurang ngangkat, fales-fales pula lagi tadi WL-nya. Baru ya. Lu kata ini audisi Indonesian Idol apa? Nih, Amazing Boys, terima kasih. Kalau mau ngangkat-ngangkat, nggak usah nilai-nilai PW-nya ngangkat atau enggak. Di gym aja tuh ngangkat-ngangkat. Ya, angkat tuh 150 kilo. Good luck. Pendetanya nih, kalau si Guguk diundang. Udah menggonggong dia. Kurang dalam pewahyuannya. Mohon maaf. Kalau mau dalam-dalaman di kolam renang. Nggak usah pakai pengetahuan kau yang kau punya itu untuk menilai orang lain. Nilai dirimu sendiri. Kenapa orang Kristen menyebalkan? Firman Tuhan adalah pelita buat kaki dan terang buat jalan kita, betul? Kalau ini ibaratnya firman, ini buat kaki kita. Benar gak? Tapi banyak orang Kristen bilang gini, salah lo. Selumbar di matamu, keluarkan balok, bolokon kata orang Batak. Buang. Kalau dengerin khotbah, tuh buat lo tuh mah. Farisi. Lu merasa benar sendiri. Kenapa? Dia pakai firman Tuhan untuk nyorotin mata orang. Harusnya nyorotin kaki sendiri. Halo? Itu sebabnya saudara gak bisa nebeng pengetahuan firman orang lain. Saudara harus mengalami firman sendiri. Saudara gak cukup baca firman cuma sebagai logos. Saudara harus izinkan firman Tuhan jadi rema. Disitulah firman jadi pelita buat kaki saudara. Amin. Bertekun dalam persekutuan. Nah kalau kita ngomong persekutuan tuh kadang-kadang udah distorsi. Kadang-kadang persekutuan kita mikirnya nih, wah menu apa malam ini? Ya. Ada mungkin life group yang kalau saudara datang ke life groupnya karena memang mungkin si yang punya rumahnya seneng menjamu orang. Jadi menunya tuh lengkap. 4 sehat 5 kegemukan. Dari makanan pembuka, makanan utama, makanan cuci mulut dan pulang dapat goodie bag. Dikata ulang tahun anak apa? Di mana ada 2-3 orang makan Pak, Tuhan hadir. Halah. Kita lihat bahasa aslinya, koinonia. Artinya apa? Kontribusi. Persekutuan rohani. Bukan mangan orang mangan ngumpul. Ngomongin firman. Ngomongin aplikasi dari khotbah yang kita dengar di hari Minggu. Apalagi partisipasi. Sharing, berbagi. Kenapa orang bolak-balik pindah gereja, bolak-balik pindah life group?
Lalu bilang gini, gua udah gak bertumbuh di gereja itu. Itu salahnya di situ. Bertumbuh, berporos pada diri sendiri. Tapi berbuah, itu buat orang lain. Kenapa kita bolak-balik keluar gereja? Gua udah gak bertumbuh lagi. Kenapa? Karena kau datang ke situ tuh ngambil. Supaya engkau bertumbuh. Bertumbuh is good. Tapi itu bukan tujuan akhir. Buah pisang tidak dihasilkan untuk keuntungan pohon pisang, bukan? Buah pisang dihasilkan untuk keuntungan orang lain. Itu sebabnya saudara, jangan berhenti di bertumbuh. Saudara perlu berbuah. Orang yang bertumbuh maunya gini, gimme. Bantu aku. Aku berhak dapat bantuan, aku berhak dapat ini, aku berhak dapat itu. Kasih makan aku. Itu namanya setudekia. Anak kecil, anak bayi, maunya disusuin, maunya disuapin. Tapi di ibadah ini semuanya dewasa. Yang saya kayak tadi di ibadah 1. Bisa kasih makan diri sendiri dengan firman Tuhan. Namanya juga relationship, harus take and give dong. Saudara dengarkan gak apa yang kau ngomong? Take and give. Kata kerja pertamanya apa? Take. Artinya kita baru mau give kalau ada yang kita bisa take. Itu bukan Alkitabiah. Apa yang Alkitabiah? Give and it shall be given back to you. Beri maka kepadamu akan diberi. Beri secara aktif, diberi itu pasif. Saudara gak nagih. Diberi. Saudara, kalau Tuhan mau memberi balik sama saudara, tingkap langit juga bisa dibuka sama saudara. Itu sebabnya jangan datang ke life group, jangan datang ke gereja dengan mental transaksi. Tapi mentalnya relasi. Karena koinonia, benang merahnya adalah memberi. Ada kontribusi, ada partisipasi, ada saling berbagi. Jadi mulai minggu depan datanglah ke gereja, datanglah ke life group dengan mentalitas ini. Saya gak punya banyak, tapi saya boleh berdoa makan gak? Saya gak bisa, belum baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Tapi boleh gak saya yang bacakan ayatnya? Boleh gak saya yang nyapa orang-orang baru? Datang dengan mentalitas memberi. Kalau saudara merasa life group saudara kurang menyenangkan, tanyakan dirimu, bagaimana saya bisa berkontribusi supaya life group ini lebih menyenangkan karena ada saya di dalamnya. Itu pertanyaan orang dewasa. Saudara lihat banyak hal yang kurang di gereja ini. Bagaimana saya bisa berkontribusi supaya saya melihat sebuah kebutuhan dan saya menjawab kebutuhan ini. Itu narasi orang dewasa. Saudara di mana-mana saudara, yang namanya penonton itu lebih jago dari pemain. Bego lo gitu aja gak gol. Coba kalau lo yang tanding, ngos-ngosan bagus lo. Stroke mungkin. Karena gak pernah olahraga. Giliran gitu ngomong orang lain bego. Gak bisa. Berhenti jadi penonton, mulai jadi pemain. Mulai jadi kontributor. Mereka bertekun dalam apa lagi saudara? Perjamuan Tuhan, mereka memecahkan roti. Padahal mereka hidup begitu dekat dengan momen Yesus disalib. Tapi mereka masih mengingat pengorbanan Yesus. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu menjadi motivasi utama untuk mereka mau berbagi, mau berkontribusi, mau menjadi bagian dari solusi. Kadang-kadang yang membuat kita bolak-balik pindah gereja, bolak-balik pindah life group, mata kita tertuju sama manusia. Sama orang. Saya disakiti di gereja itu. Saya gak bilang gak akan disakiti. Semua gereja juga punya potensi untuk menyakiti. Namanya juga manusia, pasti akan mengecewakan. Tapi jemaat mula-mula saudara sudah kasih contoh. Mereka bertekun dalam memecahkan roti sebagai pengingat yang konstan. A constant reminder. Aku memberi karena ada seorang juru selamat yang sudah memberikan segalanya buat aku. Aku mengasihi, aku mengampuni karena ada seorang juru selamat yang mengasihi aku tanpa syarat. No strings attached.
Aku mengampuni karena aku sudah diampuni. Lunas, gak dicicil pengampunannya. Kita kan kalau pengampunan bilang gini, gue udah ngampunin dia cuman gue gak pengen lihat wajahnya aja. Itu pengampunan dengan pay later namanya. Pengampunan cicilan bulanan tanpa bunga. Kebayang gak kalau Tuhan ngampunin kita nyicil? Kelar hidup kita hari ini. Orang Belanda bilang kelar. Ya. Alfi, kedua kali lu gak ngampunin, ketiga kali lu pilih mau jadi kodok atau neraka. Tuhan gak gitu sama kita. Kita kadang-kadang narasinya gini, gua mau ngampunin lu janji dulu lu berubah, baru gua ampunin. Lah, terimanya tanpa syarat, ngasihnya dengan syarat. Artinya belum bertekun dalam melihat teladan Yesus di atas kayu salib. Terakhir mereka bertekun dalam berdoa. Mereka baru fresh banget ngalamin kuasa Roh Kudus. Berdoa nantilah, Roh Kudus masih hangat-hangatnya nih di LG kami. Tapi mereka tetap milih untuk bertekun, untuk berdoa. Mereka bertekun untuk terus mengandalkan kuasa Tuhan dan tidak mengandalkan keterbatasan atau pengalaman diri sendiri. Itu sebabnya saudara gak heran. Ayat berikutnya bilang gini. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak apa? Mujizat. Semua bilang mujizat. Dan tanda. Karena mereka tergantung banget sama kuasa Roh Kudus. Gak heran kuasa Tuhan begitu hadir. Kuasa Tuhan begitu bekerja di tengah-tengah mereka. Saya berdoa di setiap live group saudara. Kuasa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Ada anak-anak muda yang datang ke live group gak ngerti identitas dirinya, dibully bahkan di sekolah mungkin, tapi datang ke live group Tuhan ubahkan pola pikirnya. Dia bisa bilang gini, identitas diri saya tidak ditentukan dari apa kata orang. Identitas diri saya hanya ditentukan dari apa kata Tuhan tentang hidup saya. Kenapa banyak kebingungan gender di sana sini? Karena identitasnya ditentukan dari apa kata sekitarnya. Saya berdoa akan ada banyak cerita mujizat, perubahan kehidupan, pernikahan yang sudah hampir kandas di meja hijau, udah mau cerai, datang ke live group. Ketua live groupnya begitu memperhatikan mereka, konselingin mereka, doakan, tumpang kaki, tumpang tangan, semua ditumpang-tumpang. Sampai suatu saat mereka gak jadi cerai dan bahkan suatu saat Tuhan pakai pasangan yang mau cerai ini untuk memberkati orang lain. Terjadi demikian dalam nama Yesus di live group saudara. Harapkan kuasa Tuhan bekerja. Mungkin gak lagi di pertemuan live groupnya. Itu sebabnya saudara. Lalu bagian kita apa? Ini bagian kita. 1 Korintus 3 ayat 6-7. Pekerjaan saya, kata Paulus, ialah menanam benih dalam hati. Pekerjaan Apolos menyirami benih itu. Baca yuk. Tetapi Allah dan bukan kami yang mengubahnya atau menumbuhkannya. 7 dilanjutin lagi, diperjelas. Orang yang nanam atau nyiram penting, tapi gak sebegitu penting. Allah yang paling penting sebab dia yang ngubah orang. Artinya apa saudara? Kalau gak ada yang pernah kita tanam, gak ada yang pernah kita siram, lalu kita mau orang lain berubah. Gak bisa, bukan begitu Ferguso. Bagian kita cuma apa? Terima aja apa adanya. Memang lebih sulit menerima orang apa adanya daripada menerima orang karena ada apanya. Bagian kita apa? Ampuni aja. Dia biasa datang ke komsel telat 2 jam. Wih, komsel telat 2 jam udah tinggal doa berkat tuh bos. Lalu minggu ini dia datang ke live group telat 1 jam. Jangan bilang ini, masih telat loh hari gini. Jangan. Kasih dia tepuk tangan, standing ovation sambil beri. Tuhan Yesus pasti mau datang kembali ke dunia ini. Karena kau telatnya lebih sedikit hari ini. Tapi kan dia masih telat Pak. Iya, tapi jadilah orang-orang yang cinta perubahan-perubahan kecil. Jangan kejar kesempurnaannya. Jadilah orang-orang yang menghargai perubahan-perubahan kecil. Terus tabur, terus rawat, terus siram. Terus tabur, terus rawat, terus siram. 10 tahun kemudian baru berubah. It's okay.
Tahukah saudara waktu saudara bilang ini, Tuhan ubah dia. Tuhan jawab, gua mau ngubah dia tapi gua ngubah lu dulu, lu mau gak? Suami istri, berhenti mengubah pasanganmu. Tabur, rawat, siram. Izinkan Tuhan yang bekerja. Begitu pula dengan teman-teman di live group saudara. Kembali ke jemaat mula-mula. Saudara bisa lihat ini kedewasaan karakternya. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Katakan tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Apa buktinya? Selalu ada dari mereka yang jual harta milik. Lalu bagi-bagiin kepada orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun kata itu muncul lagi. Dan dengan sehati mereka berkumpul. Lihat periodenya. Tiap-tiap hari. Di mana? Yang pertama di mana? Di bait Allah. Saudara lihat lagi. Yang kedua, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati sambil muji Allah. Bentar. Ini yang saya sebut dengan komunitas 4L. Lu lagi. Nggak sempet kangen. Kenapa? Ketemu tiap hari. Ibaratnya nih udah ketemu di gereja, terus ini ngomong gini, ayo di rumah sopo, kemarin wis rumahku, hari rumah sampean ya, piye, oke. Besoknya gitu lagi, kita pergi ke gereja, besoknya habis itu ke rumah lagi, gak sempet kangen. Pertanyaan saya, semakin sering ketemu, semakin besar atau semakin kecil kemungkinan untuk terjadinya gesekan? Semakin besar atau semakin kecil untuk melihat keburukan, kejelekan orang lain? Tapi menariknya tadi kita baca di depan, mereka semua tetap bersatu. Artinya apa? Ada kedewasaan rohani di situ. Ada kedewasaan karakter. Gak ada lagi nih. Halah dia mah kalau cerita gitu mulu ceritanya sampai Yesus datang gitu lagi. Tapi saudara, orang-orang di situ membuktikan, sepertinya mereka ada indikasi tahu bahwa konsep tentang di mana ada kesatuan, ada kerukunan, Tuhan perintahkan berkat dan kehidupan sampai selama-lamanya. Saudara mau berkat? Oh enggak ada, di kebaktian tadi banyak sekali. Mau berkat? Jangan kejar berkatnya, kejar rukun. Kejar bersatunya. Karena di mana kerukunan, kesatuan, saudara gak perlu minta, Tuhan perintahkan berkat dan kehidupan sampai selama-lamanya. Ibaratnya ini kalau hari gini nih ada orang sakit di live grupnya bilang gini, kemarin lu pakai BPJS cukup nggak? Wih tembus rek, tembus bus. Ya. Aku masih minjem sih ini sih itu untuk melunasi itu. Dia nggak ngomong gini kalau dari ini ya, dia ngomong nanti tak doa no, nggak. Dia bilang gini, kasih gua nomor rekening, aku nggak punya banyak. Tapi aku akan transfer untuk meringankan beban finansial kamu. Ini yang dilakukan. Tak lihat dapurku ya. Ada panci sing wis nggak dipakai nggak ya? Aku tak jual ya. Tak jual tak bawa, tak bagikan sesuai dengan keperluannya. Itu yang dilakukan jemaat mula-mula. Apa harta? Harta buat kita hari-hari ini mungkin beda. Bisa jadi waktu, tenaga, hati, pemikiran, telinga, uang, dan termasuk ini, kenyamanan. Kemana hartamu berada, ke situ hatimu berada. Gak heran saudara, ayat berikutnya bilang gini, menarik sekali, perhatikan ini. Dan mereka disukai, siapa? Semua orang atau kalangan sendiri? Semua orang atau orang gereja toh? Semua orang. Apa akibatnya? Baca yuk. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya saudara, mereka gak perlu KKR lagi, gak perlu nginjil lagi kayak Rasul Petrus. Gaya hidup mereka berkomunitas itu sudah jadi penginjilan. Begitu menarik gaya hidupnya sehingga banyak orang yang belum mengikuti apa yang mereka ikuti. Mereka bilang gini, I wanna have what they are having. Artinya apa saudara? Komunitas di jemaat mula-mula adalah komunitas yang inklusif.
Bukan komunitas eksklusif. Lo kalau di gereja jangan sampai ketemu sama Pastor Carson. Karena nanti dia akan ditanya kapan kapan multiplikasi, kapan pecah, kapan belah. Jangan dipecah, ini kan udah keluarga. Kalau dipecahkan kayak terjadi perceraian rohani. Halah. Konsepnya nggak gitu juga. Sebuah life group yang berhasil bukan sekedar 10 tahun kemudian masih ada kelompoknya, enggak. Orang yang sudah ada di life group suatu hari cepat atau lambat kembali ikut memuridkan orang-orang yang belum ada di life group. Karena yang namanya komsel itu bukan kelompok arisan Bapak Ibu. Bukan kelompok sosial. Ada tujuan kenapa kita berkumpul. Untuk mengetahui siapa lagi yang di luar sana yang harus mengalami apa yang kita perlu alami bersama-sama. Dan saya akan tutup dengan firman Tuhan ini khusus buat saudara yang sudah ada di komsel, melayani di komsel. 1 Petrus 4 ayat 11. Ditulis dalam bahasa Inggris, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Siapapun yang melayani jemaat haruslah ia melakukannya sebagai orang yang melayani dengan kekuatan yang disediakan Allah dengan berlimpah. Exousia. Sehingga dalam segala hal Allah dimuliakan, dihormati, dibesarkan melalui Kristus Yesus. Amin. Buat beberapa life group leader. Kapan kekuatan Tuhan bekerja dengan sempurna? Dalam kelemahan saudara. Di dalam kewalahan saudara. Di dalam ketidakmengertian saudara. Kenapa sih life group ini kayak gini terus? Disitulah kuasa Tuhan bekerja dengan berlimpah. Mari bangkit berdiri sama-sama. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu Yesus, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, katakan dengan hatimu sekali lagi, katakan ubah hatiku Tuhan, ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu. Mau jadi seperti-Mu. Pejamkan mata saudara, izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, kami sudah terima firman-Mu. Kami yakin firman-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kau inginkan kami jadi pribadi-pribadi yang dewasa, penuh dengan karakter Kristus. Baik dalam pikiran kami dan dalam karakter kami. Itu sebabnya Tuhan, ampuni kalau kami selama ini hidup terpisah dari orang lain. Padahal kami tahu dengar hari ini bahwa yang namanya kedewasaan gak bisa terjadi dalam terpisah dengan orang lain. Kirimkan kepada kami orang-orang yang berjalan, berdiri dan duduk di sekeliling kami. Bahkan jadikan kami orang-orang itu buat orang-orang lain. Roh Kudus, bantu kami untuk mau terus jadi orang Kristen yang gak hanya senang dengan kebaktian saja, tapi kami mau masuk ke dalam proses pemuritan, karena dengan itulah kami didewasakan. Bantu kami untuk jadi orang-orang yang bertekun, gak hanya sekedar jadi tahu firman, tapi jadi orang-orang yang melakukan firman.
Bantu kami Roh Kudus untuk setiap kali kami datang ke gereja, ada pertemuan live group, datang dengan mentalitas memberi, berkontribusi, berpartisipasi dan juga berbagi, bukan untuk mengambil. Dengan iman kami berkata, adakan banyak kejadian intervensi surga, mujizat perubahan kehidupan yang terjadi di setiap live group yang ada, terjadi dalam nama Yesus. Mampukan kami untuk terus tetap menanam, menyiram, dan bukan mengharapkan perubahan, karena itu adalah bagian Tuhan. Bantu kami jadi orang-orang yang pembawa damai, sehingga kemanapun kami pergi, kami jadi agen kesatuan dan persatuan di tempat itu. Karena di mana ada kerukunan dan kesatuan, Tuhan perintahkan berkat dan kehidupan sampai selama-lamanya. Bantu kami juga untuk mengorbankan apa yang menjadi harta yang dekat dengan kami. Waktu, tenaga, hati, pemikiran, telinga, uang, dan bahkan kenyamanan kami. Bersama-sama kami berdoa, Tuhan yang akan menambahkan jumlah orang-orang yang dengan orang yang diselamatkan. Buat gereja ini, lewat gereja ini, bersama-sama dengan gereja yang lain ada di kota Surabaya dan sekitarnya, kami memuridkan kota ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja.